Prof Gayus, kami ingin tahu Prof, apakah di tingkat PN dan juga pengadilan tinggi ada penerapan hukum yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sehingga dianulir begitu signifikan dari hukuman mati ke seumur hidup ini untuk Ferdy Sambo CS? Prof Gayus? Saya. Halo, Saya Prof dengar Gayus. ini kepada saya. Silakan. Suaranya double ini. Prof Gayus bisa mendengar kami? Oke, kita menuju ke Pak Ito terlebih dahulu kalau begitu. Pak Ito masih bersama kami, Pak. Kalau menurut Pak Ito sendiri bagaimana dengan putusan dari MA ini setelah melewati semua proses hukum yang cukup panjang berbulan-bulan dan ternyata MA mengatakan bahwa ini harus diganti hukumannya dari dari hukuman mati menjadi seumur hidup dan juga diskon-diskon lainnya untuk terdakwa. Baik, mungkin saya yang pertama ingin menyampaikan dalam kapasitas proses penyidikan. Dari pihak penyidik telah berusaha seoptimal mungkin untuk bagaimana membuktikan sehingga ada keputusan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan keputusan maksimal. Kemudian yang kedua, di Polri juga dalam lingkup kewenangan Polri telah melakukan sidang kode etik dengan sanksi terberat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Saya kira ini mungkin kewenangan dari Polri, tapi dalam pasal 10 KUHP itu disebutkan pidana mati itu selalu diancamkan sebagai alternatif. Dengan pidana itu pada umumnya adalah dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana selama-lamanya 20 tahun. Ini kan diatur dalam KUHP. Memang kalau kita melihat secara subjektif, ini tidak memenuhi rasa keadilan, tapi tentunya kami kan tidak bisa menilai daripada keputusan hakim karena di sana adalah semua adalah berdasarkan daripada keyakinan hakim itu memberikan keputusan. Ya, kalau tidak salah kan harus memberikan rasa keadilan, kemudian juga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Saya kira mungkin menurut saya pasal 10 KUHP ini yang merupakan satu pertimbangan daripada hakim MA, tapi mungkin lebih tepatnya Prof Gayus yang akan bisa menyampaikan pandangan dari keputusan hakim. Demikian. Baik, Prof Gayus, apakah sudah tersambung lagi? Prof Gayus, sudah jelas suara kami? Halo, Prof Gayus, kami ingin tahu kenapa di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi bisa dianulir sepenuhnya oleh Mahkamah Agung untuk para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, Prof Gayus. Baik, Pak Ito, kalau Bapak Ito sebenarnya kita menunggu tersambung bersama dengan Prof Gayus, kalau Pak Ito melihatnya dari pasal-pasal yang diterapkan kepada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini dari tingkat PN ke pengadilan tinggi, apakah memang sudah sesuai, sudah dikabulkan sepenuhnya di pengadilan itu bahwa ini hukuman mati untuk Ferdy Sambo, Pak Ito? Ya, kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1 itu semua sudah sangat memenuhi sehingga ada keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sama ya menjatuhkan hukuman maksimal. Namun demikian tentunya di Mahkamah Agung ini kan yang kami tangkap adalah menolak kasasi, tetapi dengan perbaikan. Nah, dengan perbaikan ini kan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan ya. Tadi disampaikan oleh Bung Yonatan bahwa mungkin saja ini dengan adanya revisi KUHP ya, di mana di sana kan kalau tidak salah menghapuskan untuk hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Mungkin ini pertimbangan yang dilakukan sebagai bentuk penerapan daripada revisi KUHP. Menurut saya demikian. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Prof Gayus. Prof Gayus, apakah ini mungkin ada kuatnya dengan pertimbangan revisi KUHP sehingga akhirnya para hakim di MA pun memberikan diskon terhadap hukuman para terdakwa pembunuh Brigadir Joshua? Ya, kalau ini dianggap memang kenapa berbeda antara PN dan PT sama, kemudian MA-nya berbeda. Memang karakteristik penugasan kinerja itu berbeda. Kalau PN dan PT itu kan masih yudek faksi, yudek fakta, dan dasar pengajuannya ada ketidakpuasan dari salah satu pihak, ya tidak dijabarkan lebih luas itu.
salah satu pihak tidak puas dengan putusan itu. Tapi di MA, Yudek Iuris berbeda, harus memperhatikan penerapan hukum. Jadi ini tidak bisa disamakan 2 lawan 1 atau 2 kali melawan sekali, tidak seperti itu pandangan yuridisnya. Saya akan lebih berpandangan karena kasus ini saya mengikuti terus-menerus, banyak yang mengatakan bahwa kasus yang diperiksa di PN Jakarta, di Jakarta Pusat ini memang bersifat non yuridis, lebih banyak dibahas dan menjadikan masyarakat termasuk hakim dan jaksa kemungkinan bisa berkaitan dengan apa yang dicuatkan oleh masyarakat karena ini memang non yuridis. Nah, sepertinya MA kembali kepada bagaimana yuridis yang diterapkan itu apakah sudah sesuai. Kedua, apakah dalam mengadili PN ini atau yudek faksi PN dan PT ini ada kewenangan yang berlebihan. Nah, ini juga harus diperhatikan, kewenangan hakim yang melebihi dari kewenangan yang diberikan undang-undang, misalnya intervensi dan sebagainya. Nah, jadi bukan cuma putusan MA ini saya dicurigai sebagai intervensi, ya mestinya ketika dihormati itu juga ada kecurigaan mengenai intervensi. Secara balance ya begitu. Tapi pendapat saya marilah kita hormati semua putusan di semua tingkatan peradilan sampai PK nanti. Itu pandangan saya. Tapi dari komposisi hakim di Mahkamah Agung, Prof. Gayus, dari 5 ada 2 yang memiliki perbedaan pendapat dan menolak kasasi itu sepenuhnya. Ya, ada 2 cara sebenarnya kalau ada sampai hampir setengah begitu, 2 per 3 biasanya ditambah majelis sampai 7 atau 9 maksimal yang pernah terjadi. Nah, tapi kalau dikatakan dissenting opinion atau yang lain itu concurring, itu hal yang biasa. Di tiap sidang tentu ada yang tidak sepakat, tidak sama, jumlahnya juga bervariasi, ada cuma 1, ada lebih. Nah, kebijakan yang ada biasa ditambah jadi 7. Sehingga ada memudahkan untuk suaranya. Tapi ada kalanya memang di voting. Yang ini di voting kelihatannya. Jadi ya tetap suara terbanyak yang merupakan putusan dari kasasi. Tapi kita belum membaca lah bagaimana pertimbangan hakim yang bisa ditelusuri oleh para ahli hukum. Karena di tingkat PN kemarin juga ada 8 guru besar di Jogja yang melakukan eksaminasi itu. Jawabannya sama. Bahwa jawabannya sama dengan hasil putusan MA ini, disebutkan bahwa pasal diterapkan tidak tepat, tidak 340 tapi 338. Itu saya ikuti. Nah, seperti itu. Jadi di semua tingkatan tentu menjadi masukan masyarakat, menjadi pergunjingan, bahkan ada eksaminasi. Seperti itu kan ada kelompok 200 lebih orang kampus yang menyebutkan kami 200-an menyebut dirinya sebagai menjabat diri itu sebagai kelompok yang menjadi sahabat pengadilan. Ini kalau saya tidak salah mencatat ya, itu seperti itu. Jadi ada juga ya bahwa kelompok masyarakat yang pro dan kontra pada setiap putusan pengadilan, hampir semua begitu. Nggak ada yang sepakat satu suara ya, kemungkinan kalau bisa menyenangkan semua pihak. Prof, ini kan sudah tahap akhir ya dari sebuah upaya peradilan begitu di Mahkamah Agung. Jika keluarga korban tidak puas, artinya sudah tertutup kemungkinan untuk mengajukan hal lain di atas ini lagi ya Prof ya? Sudah tertutup? Ya tentu tidak mungkin karena sistem hukum di Indonesia ini kan bukan sistem juri seperti di Amerika Serikat. Di sini kan sistemnya diwakili oleh JPU kita. Kepentingan masyarakat diwakili oleh kejaksaan. Jadi di luar kejaksaan tidak ada upaya hukum formal yang bisa diajukan. Kalau dari pihak yang merasa dirugikan, ya upaya hukumnya adalah PK nanti. Untuk semua pihak itu ada PK ya. Tetapi PK ini hanya untuk orang yang divonis hukuman, bukan korban. Ini diputus dan itu pun jaksa tidak boleh lagi untuk PK nanti itu. Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jaksa sampai dengan tingkat kasasi saja upaya membela masyarakat. Jadi nanti juga jangan heran kalau makin berkurang, nanti diduga lagi ada intervensi apa. Karena PK memang tidak boleh menambah, ya. Jadi jangan dianggap nanti majelis PK di MA juga ada intervensi. Karena memang aturannya PK itu hanya boleh mengurangi, bahkan sampai menghapus, tetapi tidak boleh menambah. Prof Gayus Nah, berkali-kali saya katakan dulu supaya nanti jangan timbul paham itu.
Prof Gayus berkali-kali mengatakan intervensi. Tadi menduga kuat di tingkat PN dan juga pengadilan tinggi ada intervensi sehingga ada kekeliruan pada majelis hakim di tingkat tersebut. Kenapa Prof Gayus mengarah ke sana, Prof? Kami ingin tahu, Prof. Saya pribadi kan hanya mengikuti saja kalau di semua tingkatan itu bisa terjadi intervensi. Diatur pun demikian, diatur di undang-undang memang pemeriksaan kasasi itu ada dua hal, yaitu penyimpangan hakim melebihi kewenangannya, diantaranya intervensi, itu biasa yang dipikir orang. Kemudian apakah penerapan pasalnya sudah tepat? Jadi di Jogja itu ada 8 guru besar yang mengeksaminasi, disebut di sana pasalnya tidak tepat. Itu hasil dari yang kita ikuti di media. Saya tidak pernah ikutan dalam kelompok ini, tapi saya mengikuti beritanya. Kita semua bisa searching itu di Google apa keputusan dari 8 guru besar. Di antaranya ada Pak Menkumham berpendapat seperti itu dalam rekomendasinya. Tentu ini tidak 1 orang, 8 orang berpendapat, para pakar hukum pidana menyebutkan penerapan hukuman Ferdi Sambo ini tidak tepat pasalnya. Nah, inilah yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah Agung tentang penerapan hukum sebagai iudek iuris. Oke. Baik, terima kasih Pak Gayus. Nah, sekarang saya ingin menuju ke kuasa hukum dari keluarga korban. Mas Jonathan, kabar-kabarnya saya melihat dari rekan lawyer Anda juga mengatakan bahwa sudah mendapatkan putusan dari putusan MK ini, salinan putusan MK ini sudah dapat bocorannya. Benar demikian? Kalaupun ada, apa kira-kira isinya? Poinnya apa saja? Halo? 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 Halo, Pak Ito masih bersama kami? Halo, Pak Ito Sumardi? Halo? Ya, Baik. tampaknya ada gangguan komunikasi dengan para narasumber kami. Ya. Nanti usai jeda berikut pemirsa kami masih akan tetap menghubungi 2 orang narasumber kami masih bergabung. Sesaat lagi kami kembali.